Di 2025, brand kamera apakah yang terbaik? Kembali di channel foto.co.id. Saya Budi. Saya Dewi. Nah, hari ini kita bahas hot topic di dunia fotografi. Di 2025, brand kamera apakah yang terbaik? Wah, kontroversial ya. Iya. Jadi ya, kalau kalian supporter brand tertentu, silakan nongki di video ini. Jangan lupa komen di bawah ya. Kalau kalian fans sejatinya brand apa gitu ya. Nah, kebetulan ya saya tahu ya channel ini ya 5 tahun lalu ya saya ya banyak banget bikin konten tentang Fuji. I am in love with Fuji. Sampai sekarang juga saya masih suka Fuji ya. Kenapa Fuji? Karena dia mungil. Walaupun dia nggak full frame tapi wah lensa-lensanya cakep-cakep, kecil, cabai rawit, bokehnya itu tak terkalahkan, warnanya Fuji, langsung klik, langsung cakep, langsung bisa auto instagramable. Nah, jadi Fuji, I'm in love with you. Di depan saya kebetulan hanya ada Sony, jadi ya saya pegangnya Sony aja hari ini ya. Nah, Sony juga mungkin tim foto.co.id lebih banyak pakai Sony sekarang ya, karena kami kan lebih banyak video. Nah, kalau dari saya pribadi, memang Sony lebih sangat-sangat spesifik buat videographer, seperti A7S3 yang kita pakai, A7S2 ya, bukan A7S3 ya, A7S3, A7S3, A7S2, A7S3, A7S3 betul, A7S3 yang dipakai buat ngerekam ini ya, membuat kita jadi tambah kece kan, gitu. Dan juga lensa-lensa Sony banyak banget, sangat beragam. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika saya kena yang namanya full frame itu dengan lensa full frame dengan 50 mili 1,2. Memang saya cinta lama, CLBK langsung ya, cinta lama bersemi kembali saudara-saudara. Jadi ya begitulah, tapi di balik semua itu tentu masing-masing brand ada kekuatan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Nah, hari ini kita bahas nih 2025 brand apa yang terbaik. Oke, stay tune. Nah, di samping saya ada Dewi. Dewi, kamu sendiri pakai brand apa nih? Kalau aku sih kok pakainya Canon. Canon EOS R. EOS R. Nah, boleh tanyakah kenapa? Mungkin mundur dikit dulu ya. Waktu awal karirmu sebagai fotografer, langsung kamera pertama yang kamu pilih Canon. Iya, tapi bukan Canon EOS R sih. Jadi pertama kali pakainya itu 1200D. Jadi sangatlah basic ya, kamera yang sangat basic. Jadi awalnya pakai Canon itu ya awalnya sih masih buta ya soal kamera. Terus teman-teman di kampus itu rekomendasiin Canon. Jadi aku coba dan Canon bagus ya. Warnanya bagus gitu loh untuk saya pribadi ya. Nah, setelah itu mulai turun ke lebih profesional lagi. Nah, waktu itu coba-coba pakai Canon lagi, kembali ya, Canon EOS R. Saya coba, loh kok enak. Ya, karena kan Canon EOS R ini warnanya tuh lebih flat ya kok. Kalau pakai RAW-nya itu warnanya lebih flat. Untuk saya pribadi, untuk foto, pakai foto potret, warnanya itu lebih gampang untuk saya atur. Oke. Nah, jadi warnanya, Kelvinnya, jadi kayak lebih kena masuk di Lightroom itu lebih mudah untuk diedit. Kalau untuk potret ya, jadi makanya saya kalau untuk foto potret saya sangat suka sih, saya sudah. Oke. Waduh. Jadi ada fans sejati Canon ini ya. Ya, jadi channel ini akan mungkin ya menggeser sedikit ke Canon. It's okay ya, teman-teman Fujiners ya, just stay here. It's okay, belajar dari brand-brand lain, jangan terlalu fanatik dengan brand sendiri. It's okay. Nah, saya jadi ingat waktu zaman-zaman dulu saya foto wedding. Nah, itu saya dulu pakai Canon. Saya dulu memang lulusan Canon juga. Dulu dari EOS 400D. Wah. Saya mundur lagi 300D, terus 350D, terus naik ke 7D, terus naik ke 5D. 5D saya jatuh cinta saudara-saudara ketika kena full frame. Walaupun semuanya yang saya foto blur ya. Karena waktu itu kan ya fokusnya masih kacau banget ya, pelan sekali. 50 1,2. Kita ngintip situ kira-kira udah tajam. Ternyata kita blow up di layar, astaga, blur semua guys. Tapi nggak apa-apa, ada sharpening. Nah, kemudian masuk ke 5D Mark II. Wah, itu lagi
aduh jatuh cinta dengan yang ada fiturnya bisa video singkat itu ya, video 30 detik itu, wah itu bisa video cinematic di zaman tahun 10 tahun lalu ya, 12 tahun lalu mungkin, itu revolutionary, wes. Nah, jadi Canon, aku juga suka sih dengan Canon ya. Memang betul tadi yang kamu bilang ya, warnanya buat skin tone. Iya, betul. Itu dapat banget memang kalau Canon. Dia kayak kita jadi sawo-sawo matang sedikit. Iya. Benar ya? Betul. Nah, itu kan yang kita cari tuh, kayak kita sehat banget di foto itu. Padahal sebenarnya dekil, dekil dan atau putih banget ya, antara kedekilan atau terlalu putih. Kalau di foto Canon jadi cakep. Jadi cakep. I see. Warnanya itu pastel banget lah. Oke. Mantap. Dan juga lensa-lensanya oke banget dong. Iya dong. Nah, tapi aku lihat ini lensamu cukup minimalis ya. Iya nih ya. Jelasin dong, kenapa kamu pilih 2 lensa ini? Jadi waktu pertama kali beli kamera ini aku pakai ambil lens sakit aja sih. Ya jadi lens sakit. Lens sakit? Oh, saya kira lens sakit. Lens sakit. Lens sakit. Oke. Ya, bukan lens sakit ya, dia nggak sakit kok guys. Oke. Jadi saya ambil lens sakit aja sih, karena waktu itu pikirnya masih berawal untuk mencoba untuk turun ke profesional ya. Jadi masih ambil yang lensa biasa dengan ambil satu yang lensa 50. Oke. Nah, ini lensa 50 f/5018. Asik sekali. Iya. Tapi ini udah berapa tahun ya? Udah lumayan lama juga sih. Nah, sampai sekarang masih ini aja saya pakainya. Oke. Jadi saya belajar untuk memanfaatkan dengan apa yang aku punya dulu sih. Jadi aku pakai ini dan ya banyak banget udah hasil-hasil foto yang aku dapatkan dari ini aja. Padahal kalau orang mau bilang ya, kalau orang lihat lensa saya ini, nah loh kok lensanya itu katanya udah lama di bidang fotografi, kok lensanya nggak yang ring merah gitu atau yang langsung RF aja sekalian. Oke. Itu sering banget ya saya dengarkan ya, banyak banget yang bilang kayak gitu. Tapi buktinya dengan lensa kit aja aku bisa menghasilkan banyak foto-foto bagus kok. Dan klien saya puas-puas. Asik. Pede, mantap. Itu yang perlu ya sebenarnya ya. Oh ya, tiba-tiba aku jadi ingat semuanya waktu saya dulu zaman yang foto wedding ya. Iya. Nah, saya datang dengan lensa kit saya. Tiba-tiba ada om-omnya ya, omnya pengantin tuh lewat, dia pakai lensa, ya ring merah. Iya, ring merah. Gede-gede gitu kan. Langsung insecure dan mundur, ciut gitu. Oke. Nah, oke, stay on topic. Jadi menurut Dewi, di 2025 Canon apakah brand yang terbaik? Ya iyalah ya, dia fans sejati. Ya? Sampai sekarang pun saya masih Canon ya. Jadi menurut teman-teman gimana? Apakah ini brand yang terbaik atau tidak? Okay. Ya kalau dari dulu sampai sekarang saya masih pakai ya. Oke. Menandakan bahwa ya Canon yang terbaik buat dia di 2025 buat saya ya. Oke. Buat fans Canon sejati yang mau dukung Canon silakan komen di bawah Canon dong. Oke. Nah, oke. Nah kalau saya sendiri ya, kalau pribadi walaupun sempat tidak muncul di depan kamera selama 5 tahun, tapi di balik layar ternyata masih banyak loh bikin konten apapun lah. Ada tentang parenting buat istri saya, ada makeup, ada ya banyak lah pokoknya ya, apapun tak hajar. Nah semuanya pakai Sony karena kita lebih banyak bikin video ya. Nah kalau Sony menurut saya 2025 cukup bagus, tentu juga ya. Buat teman-teman yang mau mulai karir sebagai fotografer, saya rasa Sony bukan langkah yang salah, asik. Karena pilihannya, jenis-jenis kameranya banyak juga ya, dari beginner sampai yang mahal-mahal sekarang apa ya, A7R4, ada A9 Mark II itu, waduh itu buat pro banget ya, harganya juga luar biasa. Tapi ya buat kita yang masih tinggal di dunia ini ya banyak banget. 6400 itu aku ingat 5 tahun lalu kita review itu udah cukup banget ya, dari segi autofocusnya cepet banget, warna dan lain sebagainya oke banget. Jadi ya Sony menurut saya masih oke juga. Jadi ya kita agree to disagree. Iya. Nah oke, kembali lagi ya, tapi kalau Canon sekarang di 2025 tadi kamu sempat bilang ada
lensa RF-nya. Iya. Nah itu jelasin dikit dong tentang bedanya. Lensa kit, lensa kalau nggak salah ada Canon yang lensa merah, L series ya. Terus ada RF sekarang. Nah, jelasin dong beda-bedanya. Kalau yang untuk RF itu sebenarnya lebih spesifik untuk mirrorless ya. Jadi karena EOS R ini kan mirrorless. Jadi kalau untuk yang RF itu bisa langsung masuk tanpa harus pakai adapternya. Jadi lebih untuk mempermudah kita yang pengguna mirrorless aja. Oke. Jadi kayak gini. Ini kan adapternya ya. Pantesan aku Iya, kira jadi kan itu. panjang kan ya. agak gede. Lensanya aslinya segini aja, lensa yang 50 Ini saya. aku ingat pakai ini nih. Sekarang jadi ganjalan pintuku ini. Aduh. Jangan gitu kok. Bercanda, Jangan denger. bercanda. Oke. Ya, jadi ini aku pakai adapternya karena ini kan kamera mirrorless ya. Nah, jadi sebenarnya kalau pakai RF itu langsung masuk aja kayak gini. Ini kan RF. Nah, tapi kalau yang ring merah itu bisa tetap saya pakai, cuman harus pakai adapter. Pakai adapter. Nah, tapi I kan see. kalau untuk penggunanya ini kan mirrorless sebenarnya harusnya ringan ya kok ya. Yes. Nah, tapi kalau pakai adapter kan jadinya lebih Lebih bulky. lebih berat lagi. Kayak Oke. gitu aja sih perbedaannya yang signifikan. Oke. Dan kalau yang RF memang ya, lebih bagus aja gitu untuk fokusnya dan ya ininya juga. Pricey ya, pricey. Iya, pricey juga sih. Tapi tentu bokehnya dapat. Jauh lebih bagus. Kecepatan fokusnya, ketajaman Betul. yang beda ya. Oke. Jadi ini menarik juga ya. Aku lihat kamu tadi memakai lensa standar aja, Iya. tapi hasilnya bagus. Right. Nah itu mungkin yang akan kita bahas berikutnya ya. Bagaimana caranya memaksimalkan kamera yang minimalis, ya, yang mungkin entry level dengan lensa yang biasa aja, tapi bisa dapat hasil maksimal. Itu keahliannya Dewi tentu. Jadi stay tune dong. Oke. Nah, bahas lagi satu brand dong. Kita nggak boleh, dua lagi lah. Satu brand lagi yang kita nggak bisa kita kesampingkan ya di 2025 ini, yaitu Fuji. Ya, betul. Nah, kembali tadi ya, saya bilang saya cinta banget dengan Fuji. Sampai sekarang juga Fuji masih terus Berevolusi. Itu berevolusi, inovasi. Oh iya, berevolusi. Ya, itu kata yang tepat, berinovasi ya. Jadi Fuji juga banyak banget pilihannya sekarang. Dulu kelemahan Fuji 5 tahun lalu ya, mungkin slow focus, tentu sekarang udah cakep banget ya. Warna tetap yang kita ada Velvia-nya, ada picture style-nya itu ya, wah itu keren-keren semuanya. Itu masih sampai sekarang tak terkalahkan. Betul. Jadi kalau buat teman-teman yang suka foto potret, suka foto yang agak vintage sedikit, nah langsung nggak mau ribet ngedit, maunya straight out of the camera, itu pilihannya Fuji. Kecil mungil juga ya, buat traveling asik banget tuh. Cewek-cewek itu biasanya akan lari ke Fuji ya. Iya, betul sih. Kecuali Gak yang bisa ini. dipungkiri. Yang ini profesional, jadi dia suka Canon. Ya. Oke. Satu brand terakhir yang saya mungkin perlu sebut ya di 2025 ini, tentu ada Nikon, ada Olympus dan lain sebagainya. Tapi ya terlalu panjang nanti videonya. Satu brand yang saya mau bahas sebenarnya itu adalah iPhone. Oh ya. Apakah itu brand kamera? Ya enggak. Ya sebenarnya iPhone itu kamera terbanyak di dunia sekarang loh. Bener nggak ya? Paling banyak dipakai, paling banyak ngambil foto ya, karena kita tiap kali shred, anak kita nangis, jepret, anak kita ketawa, jepret, istri kita marah-marah, enggak jepret, jangan. Ya itu kira-kira ya. Jadi iPhone juga menurut saya daripada Android. Waduh, perdebatan lagi nih ya. Don't go there. Oke, jadi intinya kalau saya suka banget iPhone ya. Warnanya sangat natural, karena sangat gampang buat dimanapun kita bawa ya. Betul. HP kita bawa kemana-mana, itu juga perlu. Jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia fotografi atau mungkin mesti konten, saya rasa daripada beli kamera ini dulu, mungkin lihat dulu niche-nya ya. Kalau memang foto potret secara profesional, tentu ya pakai kamera profesional ya, supaya terlihat profesional juga tentu ya. Betul. Nggak mungkin kan kamu bawa, aku foto kamu pakai HP iPhone aja ya gitu kan. Betul. Ya dia nggak bayar kamu jadinya itu. Nah jadi ya mungkin buat yang di rumah aja misalnya ya, mungkin food vlogger,
food photographer yang tugasnya untuk ngonten setiap hari jumlah banyak. Wah, itu iPhone aja saya rasa cukup ya. iPhone 10, iPhone 12 itu sudah cukup banget. Jadi ya jangan kesampingkan iPhone. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Wah, saya rasa sih sudah Cukup oke ya? banget nih. Kamu tetap setia dengan Canonmu? Iya, betul. Saya tetap bergumul antara Sony dan Fuji untuk saat ini. Sembari pakai iPhone kalau iseng-iseng aja. Demikian dulu. Mungkin komen di bawah teman-teman. Brand apa yang kamu paling suka di 2025 ini? Oke, thank you semuanya. Saya Budi. Saya Dewi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.